Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus para pelajar, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang macam-macam idgham. Yang dimaksud dengan macam-macam idgham di sini adalah idgham selain idgham biguna, idgham bilaguna maupun idgham mimi. Di sini ada idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, dan idgham mutamatsilain. Untuk memahami idgham tersebut, maka terlebih dahulu kita harus memahami beberapa makharijul huruf di bawah ini. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Di sini ada huruf qaf, tempat keluar hurufnya dari pangkal lidah. Kemudian kaf, pangkal lidah bagian tengah. Jadi antara qaf dan kaf itu tempat keluar hurufnya berdekatan. Kemudian lam berada di ujung tepi lidah. Sedangkan ro persis di ujung lidah. Jadi lam dan ro tempat keluar hurufnya itu berdekatan. Adapun mim, ba, dan wawu itu berada dalam makharijul huruf yang sama, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Kemudian sa, zal, dan dho itu pada gusi atau berada pada makharijul huruf yang sama, yaitu gusi. Sedangkan dal, ta, dan to ini berada pada makharijul huruf yang sama, yaitu gusi bagian atas sedikit atau diistilahkan dengan kulit gusi. Setelah memahami makharijul huruf seperti ini, maka kita berlanjut memahami tentang idgham atau macam-macam idgham. Di sini yang pertama ada idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Idgham mutaqaribain adalah idgham yang terjadi karena huruf-huruf antara huruf mati dengan huruf hidup yang dihadapinya adalah berdekatan. Contoh, ada huruf qaf mati, ya, huruf qaf mati berhadapan dengan huruf kaf. Karena huruf qaf dan huruf kaf ini berdekatan makharijul hurufnya, maka dikatakan idgham mutaqaribain. Begitu juga dengan lam dan ro. Karena lam dan ro ini tempat keluarnya hurufnya atau tempat keluarnya sama atau berdekatan, yaitu di ujung lidah, maka lam dan ro ini apabila salah satunya mati dan yang menghadapi yang hidup, maka dikatakan idgham mutaqaribain. Nah, contoh bacaannya di sini, huruf qaf di sini tidak dibaca qalqalah, melainkan langsung dimasukkan kepada huruf kaf. Jadi bacanya alam nakhluqhum, alam nakhluqhum. Begitu juga dengan waqul robbi, tidak dibaca waqul, ya, lamnya hilang, melainkan dibaca waqur robbi. Jadi bacanya waqur rabbirhamhuma. Ini semua adalah contoh-contoh bacaan idgham mutaqaribain. Selanjutnya ada yang disebut dengan idgham mutajanisain, ya. Untuk idgham mutajanisain ini apabila ada huruf mati berhadapan dengan huruf hidup dan berada pada satu makharijul huruf. Contohnya huruf sa mati berhadapan dengan zal, atau zal mati berhadapan dengan do, maka ini contoh idgham mutajanisain. Begitu juga dengan huruf dal, ta, dan to. Di sini ada huruf ta bertemu dengan dal. Kemudian huruf to bertemu dengan ta, huruf dal bertemu dengan ta. Ini semua huruf-hurufnya berada dalam satu makharijul huruf, ya. Begitu juga dengan ba dan mim. Ba mati berhadapan dengan mim,
Maka karena ba dan mim berada dalam satu makhorijul huruf, satu jenis makhorijul hurufnya, dinamakan idgham mutajanisain. Jadi ini semuanya adalah contoh-contoh bacaan idgham mutajanisain yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana cara membacanya? Maka huruf yang pertama mati itu harus dimasukkan kepada huruf yang kedua, ya. Nah, terlebih seperti di sini abadtum, dalnya tidak qalqalah tapi abadtum. Irkab ba-nya tidak qalqalah melahirkan irkam ma'ana. Jadi ba-nya dimasukkan ke huruf mim. Maka cara membacanya kita contohkan dari atas. Yalhadzalik. Ini di sini ada waqaf jim. Jadi kalau dilanjutkan bacanya yalhadzalik. Tapi kalau berhenti boleh ya. Yalhadz. Berhenti nafas terus zalika. Kemudian idzalamu ujibat da'watukuma. Jadi taknya hilang, terdengar suara dal. Ujibat da'watukuma la imbasatta. Nah, ini tok qalqalahnya hilang ya. Jadi jangan dibaca la imbasatta ta, tapi langsung la imbasatta. Kemudian ma'abatsum irkam ma'ana. Sebagai tambahan, karena huruf mim ini adalah huruf bersifat mendengung, maka bacanya harus mendengung. Irkam ma'ana. Berikutnya adalah idgham mutamasilain. Untuk idgham mutamasilain ini lebih mudah, yaitu apabila ada huruf mati berhadapan dengan huruf hidup yang sama persis. Contoh, ta bertemu ta, dal ketemu dal, za ketemu za. Ya, ini semuanya dibacanya harus dimasukkan kepada huruf berikutnya. Contoh, fama rabihat tijaratuhum wa qad dakhalu idh dhahaba yudrikumul maut qul la ashhad fala yusrif fil qat alam naj'al lahu hatta afaw wa qalu aw wazanuhum. Sekali lagi, ini semua adalah contoh idgham mutamasilain. Kemudian inna fa'ati, di sini nun mati bertemu dengan nun hidup, dinamakan idgham mutamasilain. Tetapi ada tambahan, karena huruf nun ini punya sifat yaitu mendengung, ya, maka dibacanya harus ditambah, yaitu ditambah mendengung atau ditahan 2 sampai dengan 3 harokat. Maka oleh karena itu untuk nun mati bertemu nun hidup dinamakan idgham mutamasilain ma'al gunnah, atau dia lebih dikenal dengan idgham bigunnah ya. Cara bacanya inna fa'ati. Berikutnya fi qulubihim marad. Nah, di sini ada mim mati bertemu dengan mim hidup. Berarti ini idgham mutamasilain. Tetapi kemudian karena mim juga sama punya sifat gunnah, maka disebut idgham mutamasilain ma'al gunnah atau idgham mislain ma'al gunnah, atau lebih dikenal dengan istilah idgham mimi, khusus untuk huruf mim bertemu dengan huruf mim hidup ya. Jadi bisa dikatakan idgham mimi, boleh juga dikatakan idgham mutamasilain ma'al gunnah. Demikian penjelasan tentang idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, dan idgham mutamasilain. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.